Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan sebuah user flow dalam membuat sebuah desain aplikasi berbasis mobile. Nah, di video sebelumnya sudah saya buat brief untuk aplikasi. Jadi silakan untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum melihat video bagaimana kita membuat sebuah aplikasi, silakan dilihat di video sebelumnya ya. Nah, di pembuatan brief aplikasi ini kita menggunakan tool Notion ya. Alamatnya yaitu notion.so. Jadi di brief aplikasi ini kita bisa mengetahui nama aplikasi yang akan kita buat ya. Di sini nama aplikasinya Duitku. Kemudian deskripsi dari layar aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam membayar tagihan atau kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi nanti si screen akan menampilkan bagaimana caranya top up saldo, cara membayar transaksi dengan dua cara, yaitu dengan memilih dari menu atau menggunakan scan barcode. Kemudian ada beberapa cara screen yang harus ditampilkan dan menjadi prioritas utama dari fitur aplikasi ini, antara lain pengguna atau user itu dapat melihat transaksi apa saja yang telah dilakukan. Kemudian pengguna dapat membayar transaksi melalui dua cara, yaitu memilih dari menu utama ya, dari menu atau scan barcode. Selanjutnya pengguna dapat mengisi saldo melalui ATM. Kemudian untuk device ya yang akan digunakan, yaitu kita lebih fokus ke device iPhone ya. Nanti mungkin di praktikum yang lain kita akan membahas bagaimana kita membuat desain untuk website ya, atau OS Android atau tablet dan lain sebagainya. Kemudian fokus industrinya itu ke finance ya. Nah, di sini selanjutnya ada deskripsi dari aplikasi tersebut. Jadi si Duitku ini dapat menyediakan dompet digital sebagai alat pembayaran tagihan dan kebutuhan sehari menggunakan scan barcode ya. Jadi si pengguna juga nanti bisa melakukan top up saldo melalui ATM ya. Nah, selanjutnya ada style atau desainnya. Kita bisa melihat desain dari Dribbble ya, dribbble.com. Desain misalkan untuk desain dashboardnya seperti apa, desain login seperti apa, dan desain untuk laporan ya, seperti itu. Kemudian untuk ilustrasi kita juga bisa melihat dari dribbble.com juga ya. Nah, untuk beberapa desain ini silakan rekan-rekan mahasiswa memilih ide yang lebih bagus lagi. Nah, selain itu di dalam brief aplikasi ini kita ini hanya tambahan ya, bisa membuat sebuah tabel yang mana di dalam tabel ini nanti akan ada beberapa proses, misal dari mulai splash screen, login screen, sampai dengan proses yang lain. Nah, di dalam tabel ini tentunya bisa dilakukan share ya, atau misalkan menginvite dalam satu kelompok atau tim yang lain. Contoh di sini ada beberapa user yang sudah saya invite ya. Jadi misalkan untuk splash screen dikerjakan oleh si A dan si B misalkan, atau login screen dikerjakan sama si C ya, dan proses yang lainnya. Nah, di situ juga misalkan ada status prosesnya, apakah dalam proses, selesai, atau masih dalam draft. Nah, kemudian ada prosesnya, misalkan si user A misalkan mengerjakan untuk splash screen, dia membuat user flow ya. Kemudian login screennya dia si user yang C itu membuat wireframe dan lain sebagainya ya. Jadi di sini antar kelompok atau antar tim itu bisa langsung melihat progresnya, tapi ini hanya sebagai opsional saja ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat sebuah user flow ya, desain user flow-nya, kita bisa menggunakan tools online di sini, yaitu Whimsical ya, whimsical.com. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang memang belum memiliki akun di Whimsical, jadi silakan
rekan-rekan membuat akun terlebih dahulu ya. Di sini langsung get started ya. Ini untuk kalian yang memang belum punya akun di Whimsical ya. Namun apabila kalian sudah punya akun, silakan langsung login. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun dari Google. Salah satunya misalkan saya menggunakan alamat email yang kedua ya. Nah, di sini saya akan langkah pertama ini di sini nanti kita akan melihat kanvas kosong seperti ini ya, atau lembar kerja lah ya. Di sini kita ada menu docs ya, ada board, kemudian ada wireframe, ada project, kemudian ada template dan ada folder ya, seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat folder terlebih dahulu. Kalau misalkan awal-awal kalian membuat akun di Whimsical itu biasanya kalian harus membuat sebuah workspace baru ya. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa membuat workspace yang baru dengan nama project atau nama kelompok bebas ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu. Di sini ada menu sebelah kiri ada tanda plus. Kita klik ya, klik dulu, kemudian create new. Di sini kita bisa memilih ya. Ada doc, ada board, ada wireframe, ada project. Nah, di sini ada folder. Kita klik yang bagian folder. Misalkan di sini foldernya karena kita akan membuat sebuah aplikasi yang namanya Duitku, jadi saya membuat folder Duitku ya. Kemudian klik enter. Setelah itu untuk membuat user flow-nya kita pilih di menu board ini. Kita pilih menu board. Nah, seperti ini. Ini kanvas lembar kerja kita masih kosong ya. Misalkan saya beri nama brainstorming seperti itu ya. Kemudian saya ikonnya mau saya ganti menjadi ikon flowchart. Nah, seperti itu. Jadi silakan diikuti saja. Nah, untuk membuat user flow, jadi langkah yang pertama adalah kita klik add flowchart save ini ya, klik. Kemudian yang pertama kita harus membuat sebuah objek save ini ya, rectangle ya, rectangle. Kemudian kita pilih misalkan di sini adalah misalkan apa ya, screen ya, screen seperti itu, atau layar lah ya, atau tampilan, bebas lah kalian mau menggunakan kata-kata apa atau kalimat apa di sini supaya lebih dipahami. Kemudian warnanya akan saya rubah menjadi warna pink ini ya, screen. Setelah itu kita buat lagi untuk ini ya, proses input outputnya, atau misalkan proses input itu. Saya di sini akan merubah warnanya menjadi orange. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya juga akan menambahkan sebuah simbol ini decision ya. Misalkan di sini question atau keputusan. Jangan keputusan lah, question. Pertanyaan biasanya ini ya. Atau decision, untuk sebuah keputusan. Ya, seperti itu. Oke, gini aja lah. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Supaya sama lah bahasanya. Ini saya rasa sudah cukup, diperkecil sedikit supaya sama bentuknya. Nah, untuk decision saya ganti warnanya menjadi merah. Nah, ya. Kemudian ini adalah simbol yang lain lagi ya. Adalah untuk misalkan ini untuk mulai sebuah proses ya. Seperti itu ya. Saya ganti warnanya menjadi
hijau ya, seperti ini. Nah, setelah kita buat sebuah beberapa save ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat user flow untuk sign up ya. Kita membuat untuk sign up. Jadi kita tinggal copy paste aja di sini ya. Nah, sebelumnya kita harus membuat teks terlebih dahulu. Misalkan sign up account. Nah, seperti itu ya. Sign up account atau daftar ya. Mendaftarkan akun. Seperti itu. Saya perbesar. Di sini ada untuk memperbesar, memperkecil teks ya. Kemudian saya akan bold. Seperti itu, ini rata kiri, rata kanan, rata tengah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti mau mengganti warnanya, ini di bagian color ini ya. Nah, setelah itu saya akan mengcopy proses bikin ini ya, atau mulai lah ya. Nah, setelah itu saya akan mengcopy lagi yang ini supaya lebih mudah ya. Nah, untuk sebagai penghubung ya, misal di sini ada yang namanya sign up ya, sign up screen ya. Contoh misalkan segini, ini mulai ya. Setelah itu, setelah sign up screen, ini layar sign up screen, kita menambahkan simbol yang lain lagi. Misalkan ini untuk sebuah keputusan ya. Keputusan misalkan kita tambahkan dulu atau sambungkan dulu di sini. Apakah tersedia? Misalkan available. Saya rubah dulu. Available user. Apakah si user tersebut masih tersedia atau sudah dipakai? Misalkan seperti itu. Kan sign up biasanya berdasarkan alamat email ya. Kalau misalkan di sini, di proses ini kita misalkan sudah ke layar untuk sign up ya. Kemudian kita mengisi ya. Misalkan sebentar, saya ganti dulu nih simbolnya karena ada. Nah, ini dulu. Misalkan gini. Input personal data. Input personal data. Saya ganti menjadi warna apa tadi? Warna oranye ya. Oke, kita zoom. Oke, ini jadi warna oranye. Nah, input personal data. Nah, seperti itu ya. Nah, personal data. Setelah itu kita lakukan pengecekan. Kita copy paste yang ini. Tadi ada yang kelewat soalnya. Nah, seperti itu. Ini bisa geser-geser ya dengan pen mode ini. Nah, digeser, kita klik lagi jika ingin menambahkan konektor ya. Kemudian kan gini, konektor langsung ya. Di sini pertanyaannya adalah available user. Misalkan apakah penggunanya masih bisa ya, atau misalkan tidak bisa ya, kita tambahkan konektor. Jika tidak bisa, setelah misalkan si pengguna itu dihadapkan oleh sign up screen, kemudian mereka menginput data, personal data, kemudian si sistem akan mengecek apakah usernya masih tersedia ya. Kalau misalkan tidak tersedia, kita pilih yang ke sini. Oke. Kita misalkan no. Sini. No. Nah, kemudian jika user tersebut masih tersedia ya, maka langkah berikutnya adalah
kita copy paste yang ini ya. Misalkan kita sambungkan ke sini jika sukses ya. Jika sukses. Yes, di sini berarti input number screen. Jadi di sini masukkan layar untuk memasukkan nomor handphone ya. Setelah itu kita ke proses berikutnya adalah kita masuk copy paste yang ini. Nah, ya kan input pun number. Nah, seperti itu ya. Ini kita koneksikan. Ini input personal data. Kalau misalkan usernya masih tersedia langsung ke input number screen. Kalau misalkan tidak tersedia berarti dia akan kembali lagi ke input personal data. Maksudnya input email, alamat, nama, username dan password dan lain sebagainya itu di proses ini ya. Kemudian setelah input number ada proses berikutnya yaitu apa kira-kira? Biasanya pada saat kita sign up di salah satu platform atau salah satu aplikasi itu biasanya akan ada proses kode ya. Apakah mendapatkan kode? Get kode ya. Kalau misalkan kodenya misalkan apa sih? Kode OTP misalkan ya. Get kode ya. Kalau misalkan tidak ada akan dikembalikan ke input number. No di sini. Setelah itu get kode OTP misalkan. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita tarik ke sebelah atas. Input port number, kemudian get kode OTP ya. Setelah itu apalagi kira-kira? Kita masukkan lagi misalkan di sini adalah verification. Nah, screen. Koneksikan verification screen. Setelah itu kita tambah lagi. Proses berikutnya adalah kira-kira kode verification ya. Kode memasukkan kode verifikasi ya. Nah ya. Kemudian setelah itu ada proses yang lainnya ya. Kita kopikan lagi supaya cepat lah ya. Misalkan apakah get kode verification ya. Ada tanda tanya di sini. Kalau misalkan tidak mendapatkan kode verifikasi maka dia akan kembali lagi ke sini ya. Misalkan no. Itu ini saya bentar. Ini belum saya koneksikan di sini dulu. Itu kemudian kalau misalkan sukses itu akan tampil layar yaitu home screen. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan ini sukses maka akan ke home screen. Seperti itu ya. Kita cek lagi get kode. Kalau misalkan ini sukses berarti ke verification screen. Ini saya tambahin. Kemudian ya, sudah selesai ya. Nah, ini adalah proses untuk sign up. Saya tarik ke atas. Sign up ya. Mulai dari sign up screen, gain ini, kemudian sign up screen, input personal data, kemudian mengecek apakah si penggunanya masih bisa atau masih available atau tidak bisa ya.
Kalau misalkan tidak bisa, dia akan kembali lagi untuk menginput personal data. Kalau misalkan penggunanya masih tersedia, maka akan dilanjutkan ke input number screen. Dalam hal ini si user harus mengisi nomor handphone ya. Kalau misalkan nomor handphonenya mendapatkan kode verifikasi, maka akan dilanjutkan ke verification screen. Tapi kalau tidak dapat, berarti akan dikembalikan lagi ke input phone number. Nah, setelah di verification screen, maka akan ada proses selanjutnya, yaitu kode verification ya. Kode verification, kemudian get kode verification. Kalau misalkan tidak mendapatkan, maka akan harus menginput kode verification dulu ya. Nah, setelah sukses baru akan menampilkan home screen seperti itu ya. Nah, itu adalah proses untuk sign up account ya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah user flow untuk sign in ya. Untuk sign in itu seperti login lah ya. Sign in atau login account. Nah, login account ini nanti prosesnya hampir sama seperti ini. Kita copy paste, kita copy ke sini, kita copy, kemudian apa saja nih, berarti input apa dulu, jangan dulu, berarti ini dulu ya. Sini adalah login screen atau tampilan login, sama lah ya, seperti itu. Kemudian setelah itu adalah apa, biasanya berkaitan dengan masukkan alamat email. Ini bisa bukan sini, input email dan password. Nah, seperti itu ya. Setelah input email dan password, kemudian kita tambahkan lagi proses decision ini ya. Available user, apakah user ada misalkan yang sama dengan alamat email tersebut ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita harus kembalikan ke sini. Kita kembalikan ke sini. Nah, ya, sini no. Namun jika misalkan prosesnya ini benar ya, maka akan menampilkan home screen di sini. Kita copy. Nah, home screen. Nah, seperti itu ya. Langsung garis. Ini adalah proses untuk login account ya. Ingat, ini sign up account, ini login account. Nah, proses selanjutnya yaitu kita membuat sebuah laporan transaksi ya. Laporan transaksi. Misal saya di sini, kita copy dulu report transaction, report transaction. Nah, seperti itu ya, atau laporan transaksi ya. Kemudian langkah yang pertama adalah kita bikin ini. Setelah itu kita buat home screen ya. Home screen dulu, home screen. Kita buat home screen. Home screen. Kita koneksikan. Oh ya, ini belum di itu ya. Misalkan ini sudah nantilah kita buat yang N-nya ya. Ini kan belum nih. Ya kan, di sini saya tambahkan copy, kemudian paste di sini. Nah, N misalkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Simbol. Jadi saya tambahkan lagi di proses yang
lainnya. Ini copy dulu, kemudian tambahkan di sini n ya, n tambahkan, kemudian di proses ini transaction kita kembali lagi ke report transaction ini ya. Setelah kita memilih ke ditampilkan home screen, maka proses selanjutnya adalah report screen atau tampilan laporan. Report screen, home screen, report screen. Setelah itu biasanya ada biasanya kalau misalkan kita membuka m-banking itu ada yang namanya choose month atau memilih bulan. Choose month itu. Sebentar, saya cek lagi apakah ada yang masih kurang. Choose month ini. Sebentar. Choose month ya. Memilih bulan, apakah ada lagi yang kurang. Kemudian oh ya, ada proses yang lain lagi selain dari show report screen. Dia akan menampilkan laporan dari layar laporannya seperti apa ya. Setelah itu barulah kita ke prosesnya berhenti di situ. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah report transaction, maka ada user flow selanjutnya adalah top up ya. Top up itu dalam hal ini adalah mengisi saldo ya. Isi saldo. Top up. Top up ya, seperti itu. Langkah yang pertama berarti ini kita tambah copy paste dulu ya. Selanjutnya ada home screen. Home screen kita tampilkan di sini. Kita tarik atau kita geser ke atas. Oke. Home screen, kemudian ini apalagi nih setelah home screen berarti ada top up menunya. Nah, top up menu ya. Top up menu. Setelah itu kita berarti di sini tambahkan misalkan enter nominal. Nah, ya. Maksudnya adalah mau ngisi berapa ya. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada proses lain lagi, yaitu apa nih? Kira-kira apa ya? Check out lah ya. Check out screen atau tampilan check out. Check out tampilan. Setelah itu kalau misalkan ada beberapa yang misalkan rekan-rekan dapat promo, misalkan kode promo misalkan bisa dimasukkan di sini. Misalkan di sini input kode promo. Nah, hapus kode promo. Kemudian setelah itu apalagi kira-kira ya, copy lagi. Oke, kita sambungkan. Berarti apa nih? Input ATM atau credit card ya, seperti itu ya. Masukkan kartu ATM atau nomor kartu kredit ya. Nah, setelah itu saya copy dulu yang ini nih. Copy, kemudian geser lagi ke bawah. Paste di sini. Nah, ini kira-kira apa nih? Kita sambungkan dulu. Kira-kira apa nih? Kepala dulu ya, top up, kemudian bukan
sukses ya. Sukses di sini. Sebentar. Sukses apa dulu ya biasanya setelah ATM itu berarti, oke sebentar, input kode promo, input ATM berarti sukses verification lah ya. Nah misalkan seperti itu, sukses verification. Setelah itu kita buat lagi, copy paste sini. Berarti kalau misalkan verifikasinya gagal, maka akan dikembalikan harus menginput ATM ya. Nah, no. Kalau misalkan sukses, dia akan menampilkan top up sukses screen itu. Jadi tampilan top up berhasil ya. Setelah itu baru ke sini. Terus ada proses ininya ya, supaya tidak ambigu. Nah, end atau stop atau akhir ya, seperti itu. Selanjutnya setelah top up ya, setelah top up kemudian kita buat lagi proses yang lain ya. Proses yang lain, misalkan saya membuat untuk proses user flow untuk transaction ya, transaksi. Nah itu. Oke, kira-kira apa dulu? Ini masih tetap menjadi prioritas di bagian awal. Kemudian home screen kita masukkan ke sini, home screen. Setelah itu apalagi ya, kira-kira oh ya, transaction menu ya. Menu transaksi seperti itu. Kemudian ini sepertinya ya, nominalnya harus diisi. Kemudian kita geser lagi, setelah enter nominal berarti ada proses checkout lagi di sini. Checkout seperti itu. Kalau misalkan ada kode promo ya, bisa ditambahkan di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada kode promo ya dilanjut saja langsung. Kemudian saya tambahkan apa lagi ya? Ini hampir sama lah prosesnya. Nah, yes. Berarti di sini apa ya? Input payment method. Jadi misalkan input metode untuk pembayarannya apa ya. Setelah itu kita di sini tambahkan proses lainnya, yaitu apa ya? Balance. Ya, dia akan mengecek apakah saldonya atau misalkan apakah uangnya cukup. Misalkan kita akan membeli pulsa misalkan ya, tapi di saldo itu atau di akun kita itu hanya ada 50.000 misalkan, tapi kita akan membeli pulsa yang 100.000, otomatis kan, atau misalkan kita akan beli paket Spotify dan lain sebagainya, misalkan harus 100.000, otomatis di proses ini akan melakukan pengecekan apakah cukup ya. Kalau misalkan cukup, kalau misalkan tidak cukup, dia akan kembali ke input payment method ya. Ini sama
Kemudian saya tambahkan lagi prosesnya, yaitu transaction sukses screen. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita tambahkan ini proses, bahwa proses tersebut adalah sudah selesai. Oke, nah seperti itu ya. Saya cek dulu, ini sudah beres. Ini no, ya yes ya, yes ini no, kemudian yes. Oke, sudah ternyata ya. Oke, misalkan kita lihat diagramnya seperti ini ya, user flow-nya. Jadi nanti silakan rekan-rekan membuat user flow berdasarkan aplikasi yang akan dibangun ya. Jadi user flow-nya seperti apa, nanti desainnya juga harus sesuai dengan user flow yang ada di sini tentunya ya. Jadi seperti apa nanti akan tampilannya ya. Nah, untuk user flow ini silakan rekan-rekan satu kelompok dikondisikan siapa yang mengerjakan, di wireframe siapa yang mengerjakan. Aplikasi itu terlalu mudah ya, bisa satu orang juga gampang. Nah, untuk proses-proses berikutnya silakan dikondisikan dalam kelompoknya ya. Mungkin hanya itu dulu video untuk buatan user flow di Whimsical. Silakan